Shalom jemaat Tuhan, mari kita terus belajar bertumbuh di dalam firman Tuhan supaya iman kita semakin meningkat dan hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Bersama saya Andi Duha, berikut Battle News seminggu ke depan. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Kami senang saudara bisa bergabung bersama kami. Doa adalah nafas hidup orang percaya, karena itu kami mengajak jemaat sekalian untuk ikut dalam kegiatan doa yang diadakan di gereja ini. Pelita Hidup, suatu program yang membawa kita pada pengenalan akan Kristus. Disiarkan melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Sebelum kita beraktivitas dalam kegiatan rutin, mari berikan waktu yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan baginya melalui acara doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu melalui Zoom. Ayo kita terlibat untuk menjadi pendoa syafaat bagi bangsa, negara, gereja, keluarga, dan jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan. Rasakan lawatan Roh Kudus dan menerima kekuatan yang baru melalui benih firman Tuhan yang disampaikan. Percayalah bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kita semua. Doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 di gereja lantai 2. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di gereja lantai 4. Dan berikut akan kami sampaikan kegiatan kategorial yang dapat jemaat ikuti. Ibadah spesial HUT WBI yang ke-25 akan diadakan pada hari Rabu 21 Februari 2024. Ibadah akan dilayani oleh PDM Marilinda Sumbayak dengan tema wanita dan visi yang tepat. Pada hari Kamis 22 Februari, ibadah BSM spesial Imlek akan diadakan di gereja lantai 2 pada pukul 10 pagi yang dilayani oleh Pendeta Debbie Katarina dengan tema iman yang hidup. Di tengah zaman yang semakin banyak tantangan, kami mengingatkan agar generasi milenial senantiasa berjaga-jaga. Maka perkuat imanmu dengan mengikuti ibadah Battle Youth dan Battle Teens Kelapa Gading setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Setiap hari Minggu pukul 10 pagi ada ibadah Battle Kids. Kami menghimbau para orang tua untuk membawa anak-anaknya dalam ibadah Battle Kids ini, agar mereka lebih mengenal dan merasakan kebaikan Tuhan kita. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 25 Februari pukul 8 dan 10 pagi akan dilayani oleh Pendeta Joel Manalu dengan tema Iman dan Mujizat Elia. Battle Choir membuka kesempatan dan rekrutmen kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian yang mau bergabung dalam pelayanan Battle Choir yang akan bertugas dalam ibadah Raya Jumat Agung dan Paskah tahun 2024. Segera daftarkan diri saudara melalui tim Praise and Worship atau boleh menghubungi nomor yang tertera di layar ini. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram GBI Battle Jakarta untuk mengetahui update dan info gereja. Demikianlah Battle News minggu ini, saya Andi Duha undur diri dari hadapan saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Selamat selamat Tahun Baru Imlek. Selamat merayakan bagi Bapak Ibu sekalian yang merayakannya. Kita patut bersyukur pagi hari ini atas pertolongan dan berkat penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, di pagi yang cerah ini kita patut berbahagia bahwa Allah terus menyertai kita dengan kasih-Nya. Perbuatannya sungguh hebat dan luar biasa atas hidup kita. Sebab karena penyertaan-Nya kita bisa ada sampai hari ini. Oleh karena itu marilah kita tanggalkan segala beban dan pikiran kita yang kadang mengganggu konsentrasi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah di ibadah yang kedua ini kita benar-benar menaruh hati kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Kita mau mendengarkan sabdanya dan kita mau mendengarkan isi hatinya. Namun kita akan mempersembahkan tubuh dan jiwa roh kita untuk kemuliaan namanya. Oleh karena itu mari dengan rendah hati kita datang di hadapan Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini atas pertolongan, berkat dan kasih kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami sungguh bersyukur di setiap hari Tuhan terus menolong dan menyertai hidup kami. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan dengan tersungkur dengan rasa syukur kami. Kami mau hampiri tahta-Mu yang kudus. Berkatilah kami ya Tuhan lebih lagi. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang meninggikan-Mu. Sungguh Kau Allah yang hebat. Sungguh Kau Allah yang mulia. Kasih-Mu tiada tarannya. Sungguh ajaib, karya-Mu sempurna. Di dalam hidup kami Tuhan, oh, kami naikkan syukur menyembah. Segala kemuliaan dan hormat hanya layak bagi-Mu. Yesus, Yesus, Kau Allah yang setia dan mulia. Kaulah juru selamat, Kau penolong yang setia dalam hidup kami. Hanya Kau ya Allahku yang setia dan mulia. Karya-Mu sungguh sempurna, karya-Mu sungguh hebat Tuhan. Hati kami menyembah, hati kami menyembah kebesaran-Mu. Kau layak terima segala pujian, layak terima segala hormat. Sungguh Kau besar, dahsyat, penuh kuasa, dahsyat, sungguh heran, besar, Kau besar, El Shaddai, El Shaddai, oh, Immanuel, 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 glory, glory, haleluya kepadamu. Sungguh besar kasih-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan, atas diri kami Tuhan. Biarkan Roh-Mu bekerja bagi setiap kami. Kami undang Engkau untuk datang dan hadir di tengah jemaat-Mu saat ini Tuhan. Bekerjalah lebih dahsyat lagi. Penuhi ruangan ini, tutup bungkus ruangan ini dengan darah dan kuasa-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, mabat penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan,
Segalanya bagiku sebab hadir-Mu Tuhan di hidup segalanya, terutama mari dengan hati yang menyembah katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, sebab anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari naikkan pujian ini, katakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya baik sebab hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan hatiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu Tuhan, oh, sebab anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Sekali lagi katakan, sebab kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sumber kekuatan dan kemenangan. Kau dahsyat, Kau hebat. Mari kita sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Haleluya, Hosana. Kami bersyukur kepada-Mu, kami berterima kasih.
Raja yang hebat, Raja yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ia mengorbankan anaknya yang Ia kasihi demi kita. Bahkan di dalam hidup kita sehari-hari, Tuhan terus menyertai hidup kita. Pasang surutnya keadaan kita, Dia yang tahu segalanya. Mari bawa ucapan terima kasih-Mu di hadapannya. Kau yang mendapat mujizat karena kebesaran Tuhan. Mari perkatakan berkat bahwa Tuhan kita Allah yang sanggup mengadakan mujizat. Bagi engkau yang masih memiliki pergumulan, mari tanggalkan pergumulan itu. Mari menghadap Tuhan dengan ucapan syukur. Katakan, aku percaya di dalam-Mu ada pelepasan ya Tuhan. Semua jalan terbuka. Oleh karena itu saudara, mari buka suaramu menghadap altar Tuhan saat ini. Mari sembah Dia lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Sebab Dia ada di tempat ini. Dia melihat setiap umat yang menyembah kepadanya. Mari bawa ucapan syukurmu. Haleluya, haleluya. Ya, mulai naikkan ucapan syukurmu di hadapannya. Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan yang hebat, Kau Alfa dan Omega. Hosana, Hosana, haleluya, haleluya. Sungguh Kau Tuhan yang mengasihi hidup kami. Sungguh Kau Allah yang mengampuni. Besar kasih setiamu, besar pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Saat ini kami berserah kepadamu, memandang wajahmu Tuhan di altarmu. Hati kami menyembah, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku bawa diriku kepadanya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Mari kita terus rasakan hadiratnya di tengah-tengah kita saat ini. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita lewat atas kepala, tanda kita berserah di hadapan Tuhan. Mari dengan iman kita menyembah Tuhan. Mari dengan mulut yang memuji Tuhan, kita sampaikan perkataan-perkataan yang memuji Allah kita. Mari sama-sama katakan pujian ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Mari lebih lagi katakan, ku sembah. Yes, ku sembah Kau Tuhan, ku puji. Mari dengan tangan yang berserah lebih lagi katakan, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Yes, mari kita sembah Tuhan kita pagi hari ini. Ku puji, ku muliakan nama-Mu, dan kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri semua. Mari katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Sebab itu ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan.
katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Katakan Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat, Dia yang berkuasa dan berdaulat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rasakan Engkau hadir di tengah kami saat ini. Dengan iman kami percaya bahwa Allah tak pernah meninggalkan kami. Sekarang kami mau bawa persembahan pujian dan tarian kami untuk memuliakan Raja kami. Segenap umat-Mu di tempat ini Tuhan, kami mau bersorak untuk kemuliaan nama-Mu. Kita yang percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, luar biasa, hebat. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Boleh lihat kanan kirinya. Katakan engkau orang yang diberkati pagi hari ini. Sambil kita menaikkan pujian, bahwa Tuhan menaruh lagu baru di dalam mulut kita, Bapak Ibu Saudara. Memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada. Sekali lagi Tuhan memberikan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya. Yang cinta sama Tuhan Yesus boleh angkat tangannya, katakan sama-sama. Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I ta, senjingi kau suo. Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I ta. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sama-sama katakan Yesus cinta, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu,
Yesus cinta semuanya. Bapak Ibu Saudara, kalau ngomong cinta saja memang bisa Bapak Ibu, tapi kalau nggak dibarengin dengan tindakan, rasanya sia-sia. Oleh karena itu kita praktekkan pagi hari ini. Kalau kata Yesus cinta saya, tunjuk dirinya. Yesus cinta kamu, tunjuk temannya. Boleh Bapak Ibu Saudara? Kalau semua, mari goyangkan tangannya. Semua kita dicinta Tuhan. Sama-sama, Yesus cinta. Mana dirinya Bapak Ibu Saudara? Saudara di sebelahnya. Yes, that's right. Yesus, tangannya semuanya. Sekarang kita ubah bahasanya ya Bapak Ibu Saudara. Ju Yesu aiwo. Lagi. Ju Yesu aini. Ju Yesu aita. Senjing. Sama-sama GBI Betel Kelapa Gading katakan. Ju Yesu aiwo. Ju Yesu aini. Ju Yesu aita. Senjing你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他。圣经你告诉我，圣经你告诉我，圣经你告诉我。Sudah sukacita Bapak Ibu Saudara? Kayaknya masih belum deh. Masih satu pujian lagi Bapak Ibu Saudara. Lagu ini mungkin lagu baru terdengar pertama kali, tapi untuk kemuliaan, menyatakan kemuliaan Tuhan, kita sama-sama sepakat mau belajar. Amin. Musik mainkan, kita akan memuji Tuhan dengan tepuk tangan.我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，你 sama-sama kita belajar katanya, katakan. 我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。我要赞美耶和华，我的心啊，你要赞美他。Selamanya puji Tuhanku, selama hidupku ku puji Allahku. Selamanya ku puji Tuhanku, selama hidupku ku puji Allahku. Ku mau puji Tuhanku, hai jiwaku pujilah Dia. Ku mau puji Tuhanku, hai jiwa. Sekali lagi saudara, ku mau puji Tuhanku, hai jiwaku pujilah Dia. Ku mau puji Tuhanku, hai jiwaku pujilah Dia. Selamanya, selamanya ku puji Tuhanku, selama hidupku ku puji Allahku. Selamanya ku puji Tuhanku, selama hidupku ku puji Allahku. Mari dengan tepuk tangan di atas kepala sama-sama katakan haleluya. Rajaku, kau ku agungkan. Ya Allahku, ya Rajaku. Sekarang GBI Betel Kelapa Gading, keraskan suara, katakan. Ya Allahku, sepanjang hidupku puji namamu. Sepanjang hidupku puji nama. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku
Puji Kau Tuhan, puji Kau Tuhan, puji Kau. Lebih keras lagi katakan, puji Kau Tuhan. Sekali lagi puji Kau, puji Kau Tuhan, puji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan pagi hari ini. Biar lagu yang kita nyanyikan membawa kita ke dalam sukacita di hadapan Tuhan. Saatnya kita akan diberkati oleh firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita yang sudah penuh dengan sukacita. Biar dengan sukacita kita menerima berkat Tuhan melalui firman yang ditanamkan pagi hari ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Hanya dekat Allahku saja, Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sebab hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh, oh, ku ingin selalu, ku ingin. Jemaat saya undang bangkit berdiri, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Perlengkapan Senjata Allah. Mari kita baca Efesus 6 ayat 10 sampai 17 yang berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang kuat secara rohani, tidak lembek, tidak mudah kalah dan menyerah. Karena itu Alkitab melukiskan kita sebagai seorang prajurit, sebagai seorang tentara yang sedang berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dunia ini memang bukan taman untuk bermain, tetapi dunia ini juga merupakan medan untuk kita berjuang. Tetapi kita harus sadar bahwa lawan atau musuh kita bukan darah dan daging. Artinya, mertua saudara bukan musuhmu, tetanggamu, teman sekantormu bukan musuhmu. Musuhmu adalah si iblis yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Dan kita perlu tahu kerajaan iblis itu terorganisir secara rapi. Iblis itu tidak maha hadir, tetapi dia menyebarkan anak buahnya ke seluruh bumi ini. Sehingga ada yang menyebutnya sebagai penguasa teritorial. Misalnya iblis yang menguasai di Bali itu beda dengan iblis yang menguasai di Jawa misalnya ya. Ya mungkin di sana disebut leak, di Jawa disebut apa? Kuntilanak, sundel bolong begitu. Kalau di Amerika lebih keren, pakai jas ya. Dracula, Mr. Frankenstein misalnya. Tetapi semua roh-roh jahat itu tunduk kepada yang paling tinggi, yaitu si Lucifer tersebut. Nah, untuk menjatuhkan manusia, kalau dia datang dengan cara yang menyeramkan, orang kabur semua. Tapi dia melakukan tipu muslihat. Dia membisikkan pikirannya, isme-isme, pandangan-pandangan yang tidak cocok dengan Alkitab, misalnya tentang LGBT lah. Sehingga manusia akhirnya berpikir bahwa yang benar itu salah, yang salah itu benar. Dan ini adalah sebuah sistem yang dibangun oleh setan untuk menghancurkan orang-orang percaya, untuk memerangi kerajaan terang tersebut. Tetapi walaupun dia pakai pancingan, ya tipu muslihat, tujuannya satu sebetulnya. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia ingin mencuri sukacita kita, membunuh kita, dan akhirnya mencampakkan kita di neraka. Nah, serangan iblis itu bermacam-macam bentuknya dan bisa ditujukan ke berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dia menyerang rumah tangga kita sehingga rumah tangga cekcok, macam-macam masalah muncul. Ada penyakit yang seringkali terjadi. Serangan setan bisa membuat orang sakit, tapi kita tidak boleh berpikir setiap kali sakit pasti ada serangan setan. Misalnya kalau lingkungan di sekitar kita polusinya banyak, maka nggak usah setan, maka kita juga akan terkena dengan sakit paru-paru atau pernafasan bermasalah, batuk-batuk begitu. Nah, setan juga berusaha menyerang dengan cara menghalangi berkat-berkat Allah yang seharusnya kita terima, atau membuat kita mudah marah, emosional. Dan ada juga orang yang selalu merasa berdosa, selalu merasa tidak diampuni, padahal dia sudah percaya Yesus, sudah dibaptis. Nah saudara, inilah siasat iblis untuk menyerang kita. Dan saya percaya kalau kita bisa memenangkan peperangan dalam alam roh, maka kita bisa memenangkan peperangan dalam alam nyata. Karena ketika orang Israel berperang melawan orang Amalek, maka
Yosua berperang dengan prajurit yang lain di bawah. Tetapi penentu kemenangan adalah Musa di atas bukit yang mengangkat tangannya. Sementara dia mengangkat tangannya berdoa, orang Israel menang. Kalau dia lemah, maka orang Israel kalah. Makanya ditopang oleh Harun dan Hur sehingga akhirnya mereka bisa keluar sebagai pemenang. Nah, kita juga di dalam peperangan rohani harus menggunakan senjata-senjata rohania. Dalam 2 Korintus 10 ayat 3-5 dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Senjata rohani kita itu bukan bom, bukan senapan. Karena musuh kita kan musuh tidak kelihatan. Kalau misalnya Rusia perang lawan Ukraina, musuhnya masih kelihatan, saudara. Loh, perang lawan kuasa gelap, mana musuhnya nggak kelihatan. Makanya senjata yang kita gunakan adalah senjata rohania. Apa saja senjata rohani? Dalam pembacaan Alkitab tadi kita melihat ada beberapa perlengkapan senjata yang kita harus miliki dan gunakan. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Sekali lagi, ikat pinggang kebenaran. Orang pada zaman dulu itu pakaiannya adalah jubah yang longgar sampai ke lutut. Dan supaya tidak mengganggu pergerakannya kalau dia jalan, apalagi lari mengejar musuh, maka dia harus mengikat pinggangnya dengan tali atau semacam sabuk. Dan ikat pinggang itu disebut dengan istilah kebenaran. Nah, saudara-saudara, kita juga harus menyadari kenapa disebut ikat pinggang kebenaran. Gerak langkah kita untuk maju itu seringkali terganggu oleh kemunafikan, kepura-puraan, karena kita tidak hidup di dalam kebenaran. Kita mengucapkan kata-kata klise secara rohani, puji Tuhan, haleluya, Tuhan dahsyat. Tetapi seringkali kita tidak hidup di dalam kebenaran, sehingga kita kalah karena ada serangan kuasa gelap yang menyebabkan kita menjadi tertuduh, menjadi lemah, dan kalah. Saya ingat satu kali ada seorang penginjil cerita, dia di Jawa Tengah, pelayanan penginjilan kepada para wanita tunasusila. Dan setelah sekian waktu, mereka mulai bisa menyadarkan bahwa apa yang mereka lakukan tidak baik. Mereka juga kasih kursus keriting rambut misalnya, kursus menjahit dan sebagainya. Dan wanita-wanita ini mulai berupaya meninggalkan profesi haramnya dan menjadi orang baik-baik. Lalu Injil diberitakan, mereka diajak ke gereja. Aduh, pertama nggak ada yang mau, merasa diri najis, tidak layak. Tapi akhirnya setelah dibujuk, mereka siap. Hari Minggu, satu mobil membawa mereka ke gereja. Dan pada waktu mereka mulai turun, langkah tertunduk, karena mereka sangat merasa tidak layak lah akan dirinya. Tiba-tiba waktu mereka mau masuk ke pintu gereja, kan sudah ada beberapa usher, penyambut tamu tuh yang di depan. Tiba-tiba salah satu wanita tunasusila itu menjerit, saudara. Kenapa? Karena ternyata salah satu pengurus gereja yang menyambut para jemaat yang datang adalah langganannya, saudara. Waduh, rusak seluruh pelayanan yang ada dilakukan selama ini kepada kompleks tersebut. Nah, makanya kita ini kalau mau menjadi orang Kristen sejati, menjadi saksi, ya harus hidup dalam kebenaran supaya kesaksian kita juga tidak rusak karena hal-hal yang seperti tadi. Dan saya percaya bahwa yang bisa menyucikan kita hanya darah Yesus Kristus. Kalau kita berkata, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku, sucikan dengan darah-Mu, maka Tuhan menyucikan segala dosa kita dan kita menjadi orang benar. Saya teringat Martin Luther, seorang reformator gereja, satu kali mimpi. Dalam mimpinya itu setan datang membawa daftar dosanya dari kecil sampai sekarang. Dan waktu dia baca daftar dosanya itu benar. Waduh, iya saya ingat ya, saya melakukan ini. Waduh, dia jadi tertekan, saudara. Tapi tiba-tiba dia ingat.
Dia bilang, darah Yesus telah menyucikan aku dari segala dosa yang pernah aku perbuat. Dia ambil darah Yesus, dia siramkan kepada daftar dosa itu. Setan dan daftar dosanya hilang dari mimpinya. Keesokan harinya waktu dia bangun, dia sadar bahwa tembok kamarnya itu ada tinta berwarna merah. Rupanya yang dia ambil malam itu bukan dari Yesus, tapi tinta merah. Konon kabarnya dia tidak segera membersihkan warna merah itu. Hanya untuk mengingatkan bahwa darah Yesus telah menebus dan memberikan kemenangan. Biar Tuhan membenarkan kita dengan darahnya. Yang kedua, baju zirah keadilan. Baju zirah itu adalah rompi logam untuk melindungi dada dan jantung hati kita. Nah, kita berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setan itu suka menyerang bagian hati kita, makanya harus dijaga dengan baju zirah. Nah, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, firman berkata, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Kenapa disebut baju zirah iman dan kasih? Karena iman bila kita memiliki dengan kuat, maka dia akan mengalahkan ketakutan atau kekhawatiran. Saudara-saudara, makanya ketika kekhawatiran mengetuk pintu hatimu, suruh iman maju untuk membuka pintu itu. Dan ketika melihat iman ada di dalam hati kita, kabur tuh ketakutan, kekhawatiran. Di dalam segala tantangan, kesulitan apapun, percayalah, berimanlah kepada Bapa Sorgawi. Dia tetap duduk di atas tahta. Dia memegang pemerintahan atas hidup saudara. Dan dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Apapun masalahmu hari ini, percaya. Tidak dia mustahil bagi Allah, tidak dia mustahil bagi orang percaya. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara sekalian, Tuhan janji memeliharakan kita. Karena itu jangan gelisah. Percayalah kepada Allah bahwa Tuhan akan buka jalan. Dalam Roma 8 ayat 32 firman berkata, Ia, Allah, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Yesus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya, Yesus saja rela dikorbankan buat menyelamatkan kita. Masa soal sambal terasi, kebutuhan hidup sehari-hari, Tuhan tidak siapkan untuk kita, saudara. Karena itu jaga hati kita, jangan khawatir. Yang kedua dikatakan baju zirah itu juga bicara soal kasih. Kenapa? Setan seringkali menyerang hati kita dengan menabur benih kebencian. Sehingga kita pahit hati, sakit hati. Tetapi kalau kita selalu menjaga hati kita, maka kita akan berespon positif seperti Yesus. Yang walaupun orang berteriak, salibkan dia. Dia bilang, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Membalas yang jahat dengan yang baik, itu adalah sesuatu yang bisa membuat kebencian sirna dari hati kita, dan kasih itu yang menang dalam hidup kita. Saya pernah ke Berlin dan melihat ada tembok yang pernah memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur. Menurut kisahnya, pada waktu mereka masih belum bersatu, orang-orang Jerman Timur, blok komunis itu suka lemparin sampah ke Jerman Barat. Orang Barat jengkel mau balas lempar sampah. Tapi seorang bilang, jangan balas lempar sampah. Karena yang dari timur itu melempar apa yang mereka punya, sampah. Kita kan punya yang lebih bagus, punya makanan, punya pakaian. Jadi tiap kali mereka lempar hal yang buruk, dibalas dengan lempar yang baik. Lama-lama Jermannya bersatu, saudara. Orang juga lama-lama malu hati, mereka lakukan yang jahat dibalas dengan yang baik. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih yang mengatasi kebencian. Itu baju zirah yang harus selalu kita miliki. Iman dan kasih. Haleluya. Yang ketiga, perlengkapan senjata yang kita harus miliki adalah kasut atau sepatu. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut adalah sandal kulit yang diikat dengan tali ke kaki sampai setengah betis. Dan ini membuat kita bisa bergerak lebih cepat untuk menempuh jarak yang lebih jauh.
Karena pada waktu itu kan bukan jalan aspal, tapi jalan yang berbatu-batu atau bahkan padang pasir, saudara. Nah, saudara tahu aturan perang zaman dulu, tentara kalau lagi tidur tidak boleh melepaskan sepatunya. Sebab kalau tiba-tiba diserbu oleh musuh, maka mereka tidak bingung-bingung cari sepatu dulu. Mereka sudah siap untuk menghadapi musuh tersebut. Kapan saja ready. Nah, kita juga harus menggunakan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, Tuhan mau agar kita selalu siap dan rela untuk memberitakan Injil. Karena orang Kristen yang menang adalah orang Kristen yang punya kesaksian. Karena kesaksian itu akan menguatkan iman orang lain, tapi juga memperkokoh iman kita sendiri. Karena kita memperkatakan tentang Yesus dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan dia, setan, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, saudara, mari kita kalahkan siasat iblis yang suka menebarkan hoax, kabar bohong, ketakutan, kekhawatiran dengan menyaksikan Injil, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Daripada mulut kita dipakai untuk ngomongin orang, ngejelekin orang, mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kepahitan hati, karena mungkin saudara BSH, barisan sakit hati, maka lebih baik hati kita dibersihkan karena kita mengenakan baju sirah iman dan kasih, lalu mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil. Ayo kita jadi saksi supaya pekerjaan iblis dipatahkan dan jiwa-jiwa bisa kita rebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat adalah perisai iman. Perisai adalah tameng. Tameng yang besar untuk melindungi kita dari panah api dari si jahat. Iblis seringkali menyerang kita dengan panah apinya, lewat gosip, lewat godaan. Kita bilang lawan dia dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara-saudara, karena itu lawan dengan tameng yang membuat si iblis itu lari daripada kita. Makanya saudara sekalian, kita jangan membiarkan hati kita tidak dilindungi oleh iman yang adalah perisai. Kalau hati kita nggak ada imannya, wah, setan menyerang kita. Tetapi apapun masalah yang datang, tutup pintu hati kita dengan perisai iman dan kita akan mengalahkan kuasa si jahat. Yang kelima, ketopong keselamatan. Ketopong adalah topi atau helm untuk melindungi kepala. Dan kita tahu itu bicara bahwa kita harus melindungi pikiran kita. Karena medan peperangan yang paling berat itu adalah dalam pikiran. Dosa direnungkan dalam pikiran dan akhirnya menjadi kenyataan. Kemenangan dalam pikiran akan menentukan kemenangan di dalam bidang-bidang yang lain. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 8 tadi berkata, kita harus berketopongkan pengharapan keselamatan. Pengharapan keselamatan. Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah satu sikap yang dengan tenang menantikan satu hal yang baik yang akan terjadi berdasarkan janji-janji Allah di dalam Alkitab. Artinya kita bilang, walaupun saya belum lihat, saya optimis, saya yakin, saya pegang janji Tuhan. Ini pasti akan terjadi. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayo buang pikiran negatif, miliki pikiran Kristus. Marcus Aurelius, seorang Kaisar Roma yang juga seorang filsuf, pernah berkata, kebahagiaanmu sangat tergantung dari kualitas pikiranmu. Kalau pikiran kita negatif, maka akibatnya itu akan mempengaruhi seluruh
sel tubuh kita, maka kita cepat lemah, cepat sakit. Ayub pernah berkata, sebab yang kutakutkan itu yang mendatangi aku, sebab apa yang kucemaskan itu yang menimpa aku. Jadi buang pikiran-pikiran negatif itu akan merugikan kita, saudara. Sebaliknya, semua yang benar, semua yang suci, semua yang kudus, yang mulia, yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Jadi bagaimana kita bisa mengisi pikiran kita dengan hal yang baik? Baca firman setiap hari. Baca firman, firman akan menguatkan kita. Firman membuat pikiran kita yang kotor menjadi bersih. Dan hati kita yang penuh dengan racun-racun hati yang pahit dibersihkan oleh karena firman Tuhan. Dan yang keenam adalah pedang roh. Dan pedang roh adalah firman Allah. Kalau saudara perhatikan dengan seksama, senjata pertama sampai senjata kelima semuanya adalah untuk pertahanan diri, defensif. Tetapi hanya satu pedang roh adalah senjata yang sifatnya ofensif. Misalnya ketopong, itu kan untuk menahan ya. Kasut itu juga kan supaya berperang. Apa kita gunakan untuk menyerang lawan? Helm dibuka, kasut, sepatu dibuka, dilemparin ke musuh kita. Kan nggak begitu, saudara. Tapi untuk menyerang itu adalah pedang roh. Saya percaya bahwa pertahanan yang terbaik adalah dengan cara yang menyerang. Kadang-kadang ada orang kesaksian, waduh setan menyerang saya babak belur, banyak banget masalah terjadi dalam kehidupan. Saudara, Yesus pernah bilang dalam Matius 16 ayat yang 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam terjemahan lain dikatakan, pintu alam maut tidak akan bertahan. Loh, pintu itu kan tidak pernah menyerang kita. Kita yang menyerang pintu. Artinya kita yang harus menyerang si iblis. Perkatakan firman, perkatakan firman. Waktu tiap hari kita baca firman, memperkatakan firman, merenungkan firman, melakukan firman. Itu kuasa kegelapan mundur, ke kuasa kegelapan tersingkir, saudara. Coba lihat, waktu Yesus ada di padang gurun, dia digoda 3 kali oleh iblis. Tiap kali Yesus menang karena dia berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu dia digoda untuk menjatuhkan diri dari bait Allah, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Waktu digoda supaya menyembah iblis, ada tertulis, hanya kepada Allah saja engkau harus berbakti. Makanya kalau saudara melihat iblis, dia itu suka meragukan kita dengan mengutip ayat yang salah. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh para bidat. Ayatnya itu, tafsirannya yang salah. Sehingga kemudian, kok aneh, ayat yang sama, yang saya pahami begini, kok ini keliru. Itu setan berusaha untuk menyimpangkan. Nah, kita ucapkan firman dengan teguh. Jadi kalau misalnya ada orang yang jelek-jelekin saudara, lalu setan mulai bilang, hajar dia. Dia akan jelek-jelekan kamu. Jangan ikuti kuasa setan. Lawan dengan firman. Kita bilang, ada tertulis. Tapi kita mesti tahu apa yang tertulis. Kalau cuma ada tertulis, setan tanya, apa yang tertulis? Kita bingung, nggak tahu. Wah, digetok sama setan, saudara sekalian. Ya, ada tertulis. Apa yang tertulis? Kasihlah musuhmu. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Setannya kabur, saudara. Jadi ini 6 selengkap senjata Allah yang menutupi bagian kepala sampai kaki kita, bagian dada kita, seluruhnya diprotek, dilindungi oleh selengkap senjata yang berasal dari Allah. Pertanyaan saya, ada satu bagian yang tidak terlindungi. Ya kan kita sudah mengenakan ya ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil, pedang roh, perisai iman, baju zirah, keadilan, ketopong keselamatan. Udah lengkap lah semuanya. Yang belum tertutup apa, saudara? Punggung. Karena punggung itu tidak dilindungi oleh apapun. Sebab musuh di depan kan kita melawan dia. Nah, karena satu-satunya yang tidak terlindungi adalah punggung. Yang pertama, jangan berbalik. Kalau saudara berbalik, backslider, murtad,
lari dari peperangan, berbalik dari kebenaran, ditusuk oleh iblis, dipanah oleh iblis. Makanya tantangan seberat apapun, maju terus bersama Yesus. Jangan mundur, jangan berbalik. Dan konsekuensi yang kedua, selain jangan berbalik, tentara harus saling melindungi satu dengan yang lain. Jangan menikam teman saudara dari belakang. Punggungnya nggak ketutup, aku tikam dari belakang. Wah, itu paling kurang ajar itu saudara. Ya, kita sebagai saudara seiman harus saling melindungi. Kelemahan mereka kita tutupi dengan kekuatan kita. Jangan kalau sudah berdarah, sekalian dibunuh, begitu saudara. Dan kalau kita saling melindungi, kita akan menang. Tentara Roma itu dulu sangat sulit dikalahkan. Karena kalau mereka jalan menyerang musuh, itu tamengnya ya gede-gede dirapatkan dengan semua orang. Sehingga lawan semua terpental, terjatuh, dan mereka kemudian bunuh. Makanya kita harus saling melindungi satu dengan yang lain. Siapa di antara kita yang hari ini mau berkata, aku mau berdiri kuat di dalam Tuhan. Aku mau hidup benar, menjaga pikiran dengan firman, menjaga hati dengan iman yang teguh. Aku suka memberitakan Injil Kristus. Dan aku juga selalu ingin memperkatakan firman. Aku juga mau saling mengasihi dengan saudara seiman, tidak menikam. Aku juga tidak mau berbalik, mundur daripada Tuhan. Karena si iblis akan menyerang. Tapi aku mau menang bersama dengan Kristus. Kalau saudara ingin menjadi orang Kristen yang kuat, kokoh, berkemenangan, mari taruh tangan di dada, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah sungguh-sungguh Engkau memelihara hati dan pikiran kami menjadi prajurit-prajurit Kristus yang perkasa mengalahkan setiap tantangan. Kalau ada serangan setan yang menyebabkan masalah dalam keluarga, dalam kesehatan kami, dalam keuangan kami, dalam nama Yesus, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami yakin Tuhan memberi kemenangan bagi kami orang percaya. Berkat atas kami, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk di pagi siang hari ini kami boleh ada bersama, menikmati berkat, menikmati hadirat, menikmati penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga ibadah kami di pagi siang hari ini boleh terasa lengkap Tuhan. Bahkan ketika Engkau utus hamba-Mu, Pendeta Jessica, untuk menyampaikan luapan isi hati-Mu buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, kami menyerahkan seluruh hati kami Tuhan Yesus untuk Engkau Tuhan. Biar hati kami boleh senantiasa diperbarui Tuhan dari hari ke hari. Dan sudah Engkau taburi dengan firman-Mu, biarlah itu boleh tidak saja tertancap di hati kami, namun juga boleh membawa kami semua Tuhan kepada terjadinya suatu perubahan-perubahan di dalam perilaku kami, di dalam tabiat kami, di dalam karakter kami, untuk kami boleh semakin dekat kepadamu. Dan terlebih lagi Tuhan, kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Itu permohonan kami Tuhan. Hanya biarlah karena oleh kekuatan dari Tuhan, kasih karunia-Mu yang limpah, boleh membawa kami ke arah itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami sebelumnya berdoa memohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami Tuhan. Banyak di antara kami di hari yang khusus ini tidak dapat hadir bersama kami untuk menerima sukacita daripada-Mu. Namun banyak juga di antara kami yang tidak dapat hadir karena sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang mengalami barangkali kekecewaan, sedang mengalami hal-hal yang menghambat mereka untuk boleh datang kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka yang terhalang, halangan itu boleh Engkau singkirkan. Ketika kami merasa terhambat, Engkau bukakan Tuhan Yesus jalan untuk keluar Tuhan Yesus. Dan kami yang sedang dalam terganggu kesehatan, kami yang lemah di dalam keadaan sakit, mari Tuhan, kuasa-Mu saat ini Tuhan Yesus boleh menjamah mereka, sehingga jemaat-Mu boleh mendapatkan kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negeri kami. Beberapa hari mendatang adalah pesta demokrasi buat kami. Biarlah senantiasa ada sukacita Tuhan Yesus. Sejatinya sukacita yang Kau berikan kepada bangsa dan negeri kami ini untuk memilih pemimpinnya Tuhan. Kami percaya pemimpin yang baik berasal dari Tuhan. Dan sepenuhnya kami menyerahkan kepada-Mu. Engkau yang menaruh kerinduan itu. Engkau yang menaruh gambaran yang jelas kepada setiap hati kami untuk kami boleh mengambil keputusan, untuk kami boleh ikut ambil peran serta kami memberikan suara kepada pesta demokrasi di tahun 2024 ini Tuhan. Sehingga apa yang kami pilih kami putuskan, dan Engkau yang memberikan rahmat-Mu untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang benar mengimpikan akan hari depannya Tuhan Yesus. Membawa bangsa ini kepada Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang dicanangkan Tuhan Yesus ke depan yang jauh lebih baik dari saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tetap memerlukan penyertaan-Mu Tuhan. Itu doa permohonan kami. Dan sebentar kalau kami sebentar berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami boleh pulang, boleh pergi, bahkan juga melanjutkan aktivitas kami bersama-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau menerima berkat daripada-Mu. Mari saudara kita angkat tangan bersama-sama. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah dan sungguh indah. Selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa di ibadah minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.